Jadi pertemuan-pertemuannya kita udah bahas tentang filosofi gempa dan seperti apa sih beban gempa yang bekerja pada bangunan. Pertemuan kali ini kita ngebahas gimana sih teori itu diaplikasikan di dalam SAP 2000. Jadi langsung aja kita buka SAP 2000-nya. Mengulang kembali pertemuan sebelumnya. Jadi beban gempa itu pada prinsipnya adalah gaya horizontal dari tanah akibat suatu kejadian tertentu, adanya percepatan pada tanah yang mengakibatkan seolah-olah bangunan itu terdorong. Dia ada percepatan dikalikan massa bangunan, jadi ketemulah gaya gempa, ya kan? Nah, gaya gempa itu yang akan didistribusikan ke dalam bangunan eh, per lantainya, sehingga akan mengakibatkan gaya-gaya dalam, gaya-gaya dalam baik aksial, momen, sama gaya geser. Nggak bisa ya, udah, coba dulu. Share screen. Nah, jadi kita mulai dari awal ya. Jadi kita coba bikin satu model sederhana bangunan beton bertulang ya. Cara bikin model sederhana, sekali lagi dari file, new model. Di sini akan ada pilihan beberapa template. Kita pilih yang blank aja, blank template. Terus kalau warna belakangnya putih, cara gantinya jadi hitam, caranya di option, color, display, kita ganti quick color sim-nya jadi black background. Oke. Dari sini kita coba bikin bangunan sederhana 3x4, tingginya 4 meter ya. Satu bangunan aja. Kayak semacam pos jaga gitulah. Caranya kita bikin grid dulu. Bikin grid, caranya klik kanan, edit grid data. Jadi di edit grid data ini adalah semua data tentang koordinat yang ada di SAP. Jadi kita kalau mau menggambar di SAP 2000 itu nggak bisa kayak di AutoCAD menggambar gitu aja, karena dia langsung 3D, dan kita harus membuat grid dulu biar nggak salah dalam menggambar. Oke, kita bikin gridnya. Edit grid data, modify. Jadi di sini adalah grid ID, identitas. Yang berikutnya adalah ordinat. Langsung aja kita isi ordinat. Misalnya 0, 4 meter, terus ada 0, 3 meter, sama ketinggiannya 0 dan 4 meter juga. Ini gridnya. Kita klik OK. Satuannya jangan sampai salah. Satuannya kita bikin meter. Satuannya, jadi artinya ini ada koordinat di 0 meter, 4 meter, di arah Y-nya ada 0 meter, 3 meter, di ketinggiannya ada 0 meter, dan ketinggian 4 meter. Kita klik OK. Oke. Nah, jadilah seperti ini, bangunan kotak kayak gini. Lalu kita coba bikin material beton. Add new material. Caranya kita mendefine material, klik define, pilih material, ya kan. Terus add new material, menambahkan material baru. Kita tulis di sini material name and display color. Kita ganti katakanlah beton FC 30. Material type-nya kita ganti jadi konkrit, kan beton. Terus berat satuannya ini harus hafal 2.400 kg per meter kubik. Terus FC-nya, kekuatannya 30 MPa. 30 MPa. Terus di sini modulus elastisitasnya harus hafal rumusnya 4.700 dikalikan SQR akar dari 30. Ini ada di SNI. Jadi modulus elastisitas beton itu 4.700 kali akar FC. Langsung menghitung sendiri. Oke. Kita udah punya beton FC 30. Berikutnya kita bikin material kolom dan balok sederhana aja. Caranya klik define, klik section properties, klik frame section. Kita bikin add new
property. Frame section property type-nya kita ganti. Di sini kan ada template untuk UPF, channel, T, angle, double channel, pipe, tube, sama steel joist. Kita di sini bikin yang konkret. Nah, kalau konkret cuma ada kotak, bulat, pipa, sama tube, dan lainnya. Kita bikin rectangular. Materialnya misalnya kita bikin kolom 300 kali 300 mili. Nah, materialnya tadi sesuai material yang udah kita define tadi, SC30. Nah, ini karena satuannya di bawah, lihat di pojokan bawah, kilogram meter derajat Celcius, jadi di sini kita nulisnya 0,3. Depth-nya T3 sama lebarnya, kedalaman sama lebarnya 30 cm. Oke. Nah, jadi kan concrete reinforcement-nya column ya ini to be design. Oke. Terus kita bikin bulk adding property lagi, kita bikin balok B, misalnya ini B 400 kali 200. Materialnya kita gunakan material yang udah kita buat tadi, FC30. Depth-nya atau ketinggian baloknya 40 cm, 0,4 meter, dan lebarnya 20 cm, 0,2 meter. Reinforcement-nya beam ini to be design. Oke. Jadi sekarang kita udah punya material kolom dan balok. Oke, sekarang kita bikin satu lagi material plat. Define section properties, area section. Jadi kita bikin karena plat itu bentuknya area, jadi bukan di frame section tapi di area section. Oke, pilih add new section. Materialnya kita kasih nama, sectionnya kita kasih nama plat. Kalau teman-teman ngerasa kecepatan atau ada yang mau ditanyain, langsung ditanyain aja. Platnya ganti tin atau tick. Enggak. Saya nggak begitu tahu pengaruhnya apa, cuman nggak terlalu ngaruh kok. 12. Nah, ini ketebalannya, yang paling penting adalah ketebalannya. 0,12 meter atau 12 cm. Oke. Jadi sekarang kita udah punya material FC30 MPa tadi, beton. Lalu sekarang kita udah punya balok dan kolom, balok 400 kali 200 dan kolom 300 kali 300. Dan sekarang kita udah punya plat 120, ya kan? Lalu sekarang kita menggambar. Caranya menggambar adalah ini, di sebelah kiri ada tools line, draw frame atau cable, atau draw frame atau kabel atau tendon. Terpilih. Nanti di sini akan pop up properties of object. Jadi di sini yang paling penting adalah section yang mau dipilih. Sebenarnya ini nanti belakangan bisa dirubah-rubah, tapi kalau dari awal lebih bagus biar nggak pakai 2 kali. Kita mau gambar kolom dulu misalnya. Jadi sectionnya kita ganti jadi K 300 kali 300. Kita gambar. Biar nongol keterangannya, kita klik, kita display optionnya section, frame sectionnya namanya nongol. Keluar ke 300 kali 300. Berikutnya kita menggambar balok 400 kali 200. 200 kali 200. Udah balok. Misalnya kita tambah balok anak 1. Jadi di sub 2000 itu nggak bisa kita gambar langsung di tengah-tengah ya. Misalnya nempelin mau di tengah-tengah kayak di AutoCAD itu nggak bisa. Kita harus membagi dua dulu. Membagi dua baloknya. Bagi dua baloknya caranya di select baloknya, lalu kita edit line, kita divide into specified number of frames. Jadi kita mau bagi dua. Jadi biar punya titik tengah. Oke. Sekarang dia di tengah nih ada nih, udah ada titik. Awalnya belum, kayak yang ini nggak ada titiknya. Jadi dia satu balok penerus, kalau ini terbelah jadi 2. Di sini kita bisa gambarin ini nambah satu balok. Berikutnya
kita menggambarkan area. Caranya draw, menu draw, terus draw poly area. Sini kan kita sectionnya cuma ada ini PL 120 cuma satu. Oke, kita gambar. Jadi kita udah punya bentuk bangunan, bentuknya kayak gini. Sederhana sekali. Balok 400 kali 200, kolomnya 300 kali 300 dan pelat. Yang belum adalah kita ngasih tumpuan. Kita kasih tumpuan. Caranya di select join-nya. Kita klik menu assign, join, lalu restrain. Restrain itu tumpuan. Sini ada beberapa pilihan. Kalau semuanya ada tumpuan jepit, tumpuan sendi, tumpu roll, dan pin. Kita pilih jepit aja misalnya. Jadi bangunan ini udah cukup lah kita jadikan contoh untuk mengaplikasikan beban gempa. Jadi seolah-olah bangunan pos ini, atap beton ini terkena beban gempa. Cara pertama memasukkan beban gempa adalah caranya kita bikin load pattern dulu. Klik load pattern, ya kan? Klik load pattern, kita load patternnya kita ganti misalnya RS, response spectrum arah X. Type-nya kita ganti jadi wake, ya kan? Auto lateral load pattern-nya kita nonkan, self weight multiplier-nya kita nolkan. Seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, load pattern. Jadi ini untuk respon spektrum. Lalu satu lagi ada kita mau coba untuk static X mengacu pada National Earthquake Hazard A, itu kan di sini kita auto load pattern-nya kita ganti. Jadi di sini sub 2000 dia punya feature memasukkan beban gempa secara otomatis, tapi hanya statis saja. Di sini kita pilih ini National Earthquake Hazard era, kayaknya saya lupa tahun 97. Ini diacu di SNI 1727 2002. Jadi untuk acuan beban statik kita untuk perbandingan saja. Dan satu lagi yang mengacu pada UBC tahun 97. Di sini ada UBC tahun 97. Jadi kita punya 3 beban gempa. Respon spektrum arah X, statik arah X dari NER, sama statik arah X dari UBC. Fungsinya beban gempa statik adalah untuk mencari tahu berapa gaya geser dasar yang menjadi persyaratan minimal. Oke, sebenarnya itu bisa dihitung manual, tapi saya di sini saya kasih pilihan kita hitung pakai sub 2000. Kita klik OK. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat fungsi dan mencari tahu koefisien gempa, seismic koefisien yang berada di lokasi tersebut. Saya stop share. Oh, Bang, top bottom pada pengisian balok tadi itu selimut beton ya, Bang? Iya, yang di balok tadi itu selimut. Nanti coba kita balik lagi ya. Kita sekarang masuk ke ini dulu. Nah, jadi di sini, jadi untuk menginfo beban gempa respon spektrum, kita harus tahu beberapa parameter percepatan akibat gempa di suatu area. Caranya adalah ini, websitenya di puskim.pu.go.id, aplikasi Desain Spektra Indonesia. Ini masih peta gempa 2012, ya 2011. Sebenarnya ada yang 2017, tapi 2017 atau 2019, tapi aplikasi kayak gininya masih belum jadi. Misalnya kita coba di Sulawesi lah. Misalnya di Sulawesi di sini. Palu misalnya. Di Palu kita klik di sini. Lalu kita dapat titik garis lintang sama bujurnya, koordinatnya. Kita klik hitung. Lihat hasil desain spektra untuk titik tersebut, lihat hasil. Nah, di sini kita punya share. Kita share lagi. Share.
Nah, jadi sekarang kita udah punya apa namanya, grafik respon spektrum, grafik percepatan untuk area titik gempa di Palu, di koordinat yang tadi ini, lokasi koordinat sekian, latitude sekian, longitude sekian. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi di sini kita harus mencatat parameter-parameter apa saja dan membuat grafik. Misalnya gini, ya, kita contohkan di sini kan ada jenis batuan, ada parameter seismik, sama satu lagi ada tabel untuk grafik respon spektralnya. Tapi misalnya untuk tanah lunak tanah lunak yang merah, ya kan? Caranya adalah grafik ini, angka yang T sama SA ini kita blok, blok, itu sampai bawah, terus kita copy, klik kanan, salin, lalu berikutnya kita masuk ke Excel, Microsoft Excel. Stop share, kita masuk ke Microsoft Excel. Mbak Adelia kalau mau ada yang ditanyain bisa langsung di chat aja ya, daripada nanti keburu panjang penjelasannya. Lalu di sini kita paste, tempel. Di sini kan sebenarnya kita udah punya tadi ya angka-angka yang sebelah, yang kolom B ini adalah angka-angka percepatan. Ini datanya kita olah dulu. Kita harus nyari T0 sama TS. T0 sama TS. Dengan T0 sama TS itu didapat dari tadi, dari peta respon spektra yang di tabel yang atas. Di sini kita bisa lihat ini, kalau kita scroll di bawah, ini ada T0 berapa sama TS berapa, ini kayak contohnya. Kita masukkan ke dalam Excel-nya tadi. T0 0,07, 0,07, dan TS itu 0,351. 0,351. Kita masuk ke Excel-nya. Jadi di sini kita bikin grafik yang ngikutin tabelnya. Di sini ada yang salah nih. Ada TS plus 0. TS plus 0 itu jadi harusnya kan TS ini sama dengan ini plus 0 ya, plus 0. Cuman kalau begini, kalau angkanya sama, nanti ini akan terjadi error di sub 2000-nya. Dia nggak akan kebaca karena dia punya satu periode yang sama untuk dua nilai yang berbeda. Nanti akan terjadi, kita sini improvisasi, misalnya tes 0-nya plus TS-nya plus 0,05, 0,1, 0,05, misalnya gitu ya. Biar angkanya berbeda. Terus di sini sama dengan ini, kita tanda dolar, terus kita tambah. Ini kita klik dulu 0,1 sampai 0,2, untuk memudahkan aja. Terus ini 4. Terus ini caranya. Ini sebenarnya kita tujuannya hanya untuk bikin grafik tambah. Kan angkanya beda. Nah, ini kita buat kalau kita mau lihat apa namanya, grafiknya jadinya seperti apa, kita blok tabelnya, kita insert kan chart sketcher. Nah, jadi bentuknya harus seperti ini ya, bentuknya harus mirip-mirip lah paling tidak sama chartnya yang respon spektrum yang di peta respon spektralnya Puskim tadi. Kalau udah kayak gini, ini di delete aja. Kita copy nih, kita copy angka-angka periode dan
percepatan tadi ke teks. Jadi caranya kita buat file teks dulu. Lalu share screen. Nah, jadi di sini kita bikin RS Palu nih, salah nulis. Kita pastekan. Nah, jadi kita udah punya tabel periode, waktu dan percepatan. Terus kita save, oke. Lalu sekarang kita masuk ke sub 2000-nya. Yang balok tadi ya, define section properties from section. Nah, ini yang top sama bottom ini ya concrete cover atau selimut betonnya. Ini selimut betonnya asumsinya 6 cm, ini bisa kita bikin 5 cm atau 4 cm. Kita bikin 5 cm. Sekarang caranya kita harus memasukkan fungsi atau grafik dari respon spektrum tadi. Caranya adalah kita klik define function, klik respon spektrum. Nah, di sini ada choose function type to add. Kita pilih from file, karena kan kita pop in ke file text ya. File text, habis itu add new function. Nah, ini kita kasih nama RS Palu, tanah lunak, tanah RS Palu. Terus habis itu value R adalah periode versus value, bukan frekuensi ya, karena tadi yang kita pilih adalah waktunya. Terus filenya kita pilih, browse, kita cari filenya yang tadi yang kita buat. Nah, ini kita display graph. Nah, jadi grafiknya harus jadi bentuknya seperti ini ya, harus seperti ini, sama dengan yang di peta gempa. Kita klik OK, kita punya RS Palu E. Oke, berikutnya yang harus kita catat adalah load case. Kita bikin dulu load case yang respon spektrum X. Jadi tadi kita kan udah bikin function, kita udah bikin load pattern. Sekarang kita masuk ke load case. Load case-nya dari respon spektrum X. Harusnya kan di sini respon spektrum, ini masih linear statis. Ini kita ganti. Caranya adalah kita klik RSX-nya, kita modify, ya. Kita ganti load case type-nya jadi respon spektrum. Nah, jadi respon spektrum. Terus di sini kita pilih function-nya. Function-nya sesuai yang tadi kita masukkan, RS Palu E. Ya kan? Kita add arahnya arah 1, arah X. Oke. Nah, sebenarnya sekarang kita udah punya beban gempa respon spektrum di Kota Palu untuk bangunan ini. Cuman yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita nyari tahu apakah gaya geser dasarnya itu sudah benar. Karena di sini tadi sebenarnya ada satu parameter, yaitu faktor skala yang kita isi masih 1. Caranya kita ngisinya adalah kita harus bisa mendapatkan gaya geser dasar, Bézier reaction, untuk beban gempa statisnya. Screen-nya nggak jalan. Oke, stop share. Ini kelihatan nggak? Kalau sekarang kelihatan nggak? Oke. Jadi sekarang kita udah punya bangunan pos dan kita udah punya beban gempa. Cuman beban gempanya tadi skalanya masih 1. Yang berikutnya harus kita lakukan adalah kita mencari parameter berikut ini. Parameter ini.
Share screen. Jadi sebenarnya parameter CA, CV, TR, WT, S1 sama SS itu ada itu kita bisa dapatnya dari peta gempa. Misalnya CA, CV, S1 sama SS ya. Stop share. Kita masuk lagi ke peta gempa. Di sini kita catat di sini ada parameter SS sama S1. Ini kita catat nih, SS-nya 2,205, SS 2,205, terus S1-nya adalah 0,774. Terus CA sama CV. Nah, jadi CA sama CV itu adalah apa namanya, seismic coefficient. Jadi CA itu di sini titiknya. Ini adalah CA, CV itu adalah yang paling tinggi kayak gitu. Itu kalau di peraturan UBC itu ada. Cuman karena kita ini udah mengacu ke UBC kan diacunya di SN 1726 2002. Nah, kalau ini kan kita ngacunya 1726 2012. Jadi parameternya udah harus disesuaikan sama areanya. Sini CA itu sama dengan percep SA pada titik 0 yaitu 0,529. 0,529. CV-nya adalah T0 nih, 1,323 atau percepatan puncak yang terjadi 1,323. 1,323. Oke, kita cuma perlu itu aja. Sama ada apa lagi ya? SS, S1, FA sama FV. Sorry, ada FA sama FV. Jadi kita perlu angka FA sama FV. Di bawah sini ada FA, ada FV. Nilainya satu semua. FA sama FV nilainya satu semua. Ada FA sama FV dengan satu semua. Nah, yang belum kita punya adalah faktor reduksi beban gempa. Ini misalnya kita ambil dari SNI, kita ambil 8 untuk apa namanya, struktur rangka pemikul momen khusus dan berat bangunan. Nah, untuk T sama WT ini kita bisa ambil dari SAP 2000. Caranya kita harus run dulu SAP 2000-nya. Share screen, SAP 2000. Jadi model yang belum dibebanin ini udah bisa di run. Kita coba run. Kita run now. Kita kasih nama X2. Cara mencari tahu berat bangunannya adalah dari base shear reaction. Base shear reaction caranya adalah klik. Jadi ini kan modelnya udah dianalisa. Si SAP 2000 sudah menghitung berapa besar berapa besar berat si bangunan ini. Caranya kita klik display, kita klik show tabel, lalu kita klik structure output, base reaction, kita klik OK. Nah, di sini kita udah punya, biar nggak bingung modelnya, kita anggap sampai ini dulu. Nah, jadi kita di sini punya beban dead di mana berat bangunannya itu adalah yang ini.
10176 kg. Itu kurang lebih berarti 10 ton. Bangunan kita tadi beratnya 10 ton. 10176. Jadi kita catat di WT 10176 kg. Berikutnya kita harus punya waktu getar alami. Caranya sama. Jadi si SAP 2000 sudah menganalisa. Sebenarnya itu bisa dihitung manual. Tapi SAP 2000 juga bisa menganalisa. Caranya show tabel. Terus kita pilih structure output. Kita pilih modal information, periode, and frequency. Terus kita pilih modal. Kita klik OK. Ini jadi waktu getar alami bangunannya ini adalah yang mode 1 ya. Untuk mode 1 itu adalah 0,18 detik. Jadi bangunan itu untuk satu kali bergetar ke kanan sekali, ke kiri sekali, terus kembali ke titik mereka itu adalah 0,18 detik. Kita catat 0,18 detik. Catat 0,18. Nah, sekarang parameter kita udah lengkap. Semuanya. Jadi kita udah punya CA, koefisien percepatan tanah pada T sama dengan 0, pada waktu 0 detik. Terus CV, parameter percepatan tanah maksimum, waktu getar alami bangunan yang dihitung oleh SAP 2000. Faktor beban gempa ini diambil dari SNI 1726 2012. Terus berat bangunan dihitung sama SAP. Lalu ini parameter respons spektra S1, SS, EVA, sama FI. Jadi kita udah punya lengkap parameter. Berikutnya kita masuk ke SAP 2000-nya lagi.